Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. UFO jatuh di gurun Amerika dan misteri makhluk pirang setinggi 91 cm. Jika insiden tahun 1957 dianggap sebagai salah satu kasus paling aneh karena melibatkan makhluk misterius yang diduga tertabrak mobil, maka laporan berikutnya membawa pembaca ke tingkat kontroversi yang jauh lebih tinggi. Alasannya sederhana. Kasus sebelumnya hanya didasarkan pada kesaksian saksi mata. Namun dokumen yang akan kita bahas kali ini mengklaim sesuatu yang jauh lebih luar biasa. Bukan hanya melihat makhluk misterius, bukan hanya melihat UFO, melainkan dugaan penemuan wahana luar angkasa yang jatuh lengkap dengan awaknya. Jika laporan tersebut benar, maka peristiwa ini akan menjadi salah satu penemuan paling penting dalam sejarah manusia. Tetapi jika tidak benar, maka ia tetap menjadi salah satu cerita paling misterius yang pernah muncul dalam arsip-arsip UFO Amerika. Telegram rahasia tanggal 16 Januari 1950. Kisah ini berawal dari sebuah dokumen yang dikategorikan sebagai declassified atau dokumen yang kemudian dilepas dari status kerahasiaan. Dokumen tersebut berupa telegram bertanggal 16 Januari 1950. Menurut isi laporan, informasi itu berasal dari seorang pengusaha otomotif terkenal di Kansas City bernama Rudy Fake. Fake bukanlah seorang pemburu UFO. Ia juga bukan tokoh yang dikenal dalam komunitas paranormal. Justru itulah yang membuat ceritanya dianggap menarik. Menurut telegram tersebut, Rudy Fake menceritakan percakapannya dengan seorang insinyur bernama Kurt. Pria ini diklaim pernah terlibat dalam proses analisis material dari sebuah objek misterius yang ditemukan di wilayah dekat perbatasan Arizona dan New Mexico. Daerah tersebut memang sejak lama menjadi pusat berbagai cerita UFO. Roswell berada tidak terlalu jauh dari kawasan itu. Banyak fasilitas militer rahasia juga beroperasi di wilayah barat daya Amerika Serikat. Karena itulah, setiap laporan mengenai benda asing yang jatuh di daerah tersebut selalu menarik perhatian para peneliti. Dua wahana yang jatuh. Menurut cerita yang disampaikan Kurt, terdapat dua objek terbang misterius yang ditemukan tidak jauh dari sebuah fasilitas radar militer. Kedua objek itu sama-sama mengalami kecelakaan, namun tingkat kerusakannya berbeda. Wahana pertama mengalami kerusakan berat, sebagian besar strukturnya hancur, banyak komponennya tidak lagi dapat dikenali. Tetapi wahana kedua berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Meskipun mengalami benturan, sebagian besar bentuk aslinya masih dapat diamati. Inilah yang membuat para penyelidik memiliki kesempatan untuk mempelajari konstruksinya. Menurut laporan tersebut, bagian yang paling menarik perhatian para teknisi adalah kokpitnya. Diameter ruang kendali itu diperkirakan sekitar 188 cm. Ukurannya relatif kecil dibandingkan pesawat konvensional, namun cukup besar untuk menampung beberapa awak bertubuh mungil. Material yang digunakan juga dianggap sangat aneh. Sekilas terlihat seperti aluminium, tetapi tidak sepenuhnya sama. Logam itu ringan, sangat kuat, dan tidak menyerupai material yang umum digunakan industri penerbangan pada masa itu. Karena alasan itulah, sejumlah insinyur dari sektor otomotif disebut ikut diminta membantu melakukan analisis. Logam yang tidak dikenal. Salah satu hal yang sering muncul dalam berbagai laporan UFO adalah keberadaan material yang sulit diidentifikasi. Dalam banyak cerita, para saksi menggambarkan logam yang sangat tipis namun luar biasa kuat. Ada pula laporan mengenai material yang dapat kembali ke bentuk semula setelah diremas. Walaupun tidak ada bukti yang dapat memverifikasi klaim tersebut, pola semacam ini muncul berulang kali dalam berbagai dokumen UFO sejak akhir dekade 1940-an. Laporan mengenai wahana yang ditemukan di dekat Arizona dan New Mexico juga mengikuti pola yang sama. Para teknisi disebut kesulitan menentukan komposisi logam tersebut. Mereka mengetahui bahwa material itu menyerupai logam biasa, namun sifat-sifatnya tampak berbeda dari apa yang dikenal ilmu metalurgi saat itu. Jika cerita ini benar, maka para analis sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak mereka pahami. Namun kejutan terbesar ternyata bukan berasal dari wahana tersebut, melainkan dari apa yang ditemukan di dalamnya. Penemuan yang mengubah arah investigasi. Menurut keterangan yang tercantum dalam arsip, para penyelidik menemukan beberapa jasad yang diduga merupakan awak wahana. Dan disinilah cerita mulai memasuki wilayah yang sangat kontroversial.
Sebab deskripsi para awak tersebut berbeda jauh dari gambaran Grey Alien yang populer saat ini. Mereka tidak memiliki mata hitam besar, tidak memiliki kepala raksasa, tidak pula memiliki kulit abu-abu. Sebaliknya, mereka tampak jauh lebih dekat dengan manusia. Perbedaannya hanya terletak pada ukuran tubuh mereka yang sangat kecil. Makhluk pirang setinggi 91 cm. Menurut laporan yang dikaitkan dengan Insinyur Cord, para awak yang ditemukan memiliki tinggi rata-rata sekitar 91 cm, kurang dari 1 meter, namun proporsi tubuh mereka tampak sempurna. Mereka tidak terlihat seperti anak-anak, mereka juga tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan pertumbuhan. Tubuh mereka tampak seperti manusia dewasa dalam versi yang jauh lebih kecil. Yang lebih mengejutkan lagi, mereka memiliki rambut pirang. Bukan satu individu saja, melainkan seluruh awak yang ditemukan. Laporan itu menyebut bahwa semua individu memiliki karakteristik yang hampir identik, seolah-olah mereka berasal dari kelompok yang sangat homogen, atau mungkin sesuatu yang jauh lebih aneh. Wajah yang terlalu sempurna. Ketika para penyelidik memeriksa jasad tersebut, mereka menemukan sejumlah detail yang dianggap tidak biasa. Tidak ada janggut, tidak ada kerusakan kulit yang berarti, tidak ada tanda penyakit yang terlihat. Dan yang paling sering disebut dalam berbagai pembahasan mengenai dokumen ini adalah kondisi gigi mereka. Menurut laporan tersebut, gigi para awak berada dalam kondisi sempurna. Tidak ditemukan tambalan, tidak ditemukan kerusakan, tidak ditemukan tanda keausan yang lazim terlihat pada manusia. Bagi sebagian peneliti UFO, detail ini dianggap menarik karena menunjukkan kemungkinan adanya teknologi medis yang sangat maju. Namun bagi kalangan skeptis, justru detail-detail semacam inilah yang membuat cerita tersebut terdengar terlalu sempurna untuk dipercaya. Pakaian yang tidak seperti pakaian manusia. Hal lain yang menarik perhatian adalah pakaian yang dikenakan para awak. Menurut laporan, bahan pakaian mereka sangat tipis, tidak menyerupai kain, tidak menyerupai kulit, tidak pula menyerupai logam. Pakaian itu digambarkan seperti lapisan fleksibel yang membungkus tubuh. Hampir tidak terlihat sambungan, tidak ada kancing, tidak ada resleting, tidak ada jahitan yang jelas. Seolah-olah pakaian tersebut dibuat menyatu dengan tubuh penggunanya. Deskripsi seperti ini kemudian muncul berulang kali dalam berbagai laporan UFO pada dekade-dekade berikutnya. Makanan berbentuk pil. Di dalam wahana, para penyelidik juga dikabarkan menemukan sejumlah benda kecil yang menyerupai pil. Benda-benda itu disimpan dalam wadah khusus dan diduga digunakan sebagai makanan. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kandungannya. Namun temuan tersebut memunculkan berbagai spekulasi. Apakah awak wahana tersebut mengonsumsi nutrisi yang sangat padat sehingga tidak memerlukan makanan dalam jumlah besar? Apakah mereka memiliki sistem metabolisme yang berbeda dari manusia? Ataukah benda tersebut sebenarnya memiliki fungsi lain yang disalahartikan oleh para penyelidik? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah memperoleh jawaban yang jelas. Teori yang muncul dari kesamaan mereka. Satu hal yang terus mengganggu para peneliti adalah tingkat kemiripan antara awak yang ditemukan. Menurut laporan, hampir tidak ada perbedaan fisik yang mencolok. Mereka memiliki ukuran tubuh yang sama, wajah yang sangat mirip, rambut yang seragam, struktur tubuh yang hampir identik. Fenomena inilah yang kemudian melahirkan sebuah teori kontroversial. Bagaimana jika para awak tersebut bukanlah anggota masyarakat biasa? Bagaimana jika mereka memang sengaja dibuat dengan karakteristik yang seragam? Dengan kata lain, bagaimana jika mereka merupakan hasil rekayasa biologis? Awal munculnya teori cloning alien. Pada dekade-dekade berikutnya, sejumlah peneliti UFO mulai mengembangkan hipotesis yang sangat kontroversial. Menurut teori tersebut, makhluk-makhluk kecil yang sering terlihat dalam berbagai laporan bukanlah ras utama. Mereka hanyalah pekerja biologis, operator, pengintai, atau awak yang diciptakan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Karena itulah, penampilan mereka sangat mirip satu sama lain. Menurut teori ini, para pengendali sesungguhnya mungkin tidak pernah terlihat oleh manusia. Mereka mungkin memiliki ukuran tubuh jauh lebih besar, jauh lebih cerdas, dan jauh lebih jarang meninggalkan lingkungan mereka sendiri. Jika teori itu benar, maka makhluk-makhluk kecil yang muncul dalam berbagai laporan UFO hanyalah lapisan terluar dari sebuah struktur yang jauh lebih besar dan lebih kompleks.
Dan inilah titik ketika arsip Pentagon 83849 mulai memperkenalkan salah satu gagasan paling kontroversial dalam seluruh dokumen tersebut. Sebuah teori yang menyatakan bahwa di balik para makhluk kecil itu terdapat dua kelompok besar yang saling bersaing. Satu kelompok dikaitkan dengan Grey Alien, kelompok lainnya dikaitkan dengan ras pirang yang sering disebut Nordik. Dan menurut narasi yang dibangun arsip tersebut, konflik antara kedua kelompok itu mungkin telah berlangsung jauh lebih lama daripada sejarah manusia modern. Teori cloning alien, ras Nordik, dan misteri para pengendali yang tidak pernah terlihat. Semakin jauh penyelidikan terhadap arsip Pentagon 83849 dilakukan, semakin jelas bahwa dokumen ini tidak sekadar berbicara tentang UFO yang jatuh atau makhluk-makhluk aneh yang terlihat sesaat di tengah malam. Sebaliknya, arsip tersebut mulai membangun sebuah narasi yang jauh lebih besar. Sebuah narasi yang mencoba menjelaskan mengapa sebagian besar makhluk yang dilaporkan manusia selama puluhan tahun justru memiliki ukuran tubuh kecil. Mengapa mereka terlihat hampir identik? Dan yang paling penting, jika mereka benar-benar berasal dari peradaban yang sangat maju, mengapa mereka tampak lebih seperti pekerja lapangan daripada pemimpin sebuah peradaban antar bintang? Pertanyaan inilah yang kemudian melahirkan salah satu teori paling kontroversial dalam seluruh dunia UFO. Apakah makhluk-makhluk itu hanya awak? Dalam berbagai laporan yang terkumpul sejak akhir 1940-an hingga dekade berikutnya, terdapat satu pola yang terus berulang. Banyak makhluk yang dilaporkan saksi memiliki ukuran tubuh kecil. Sebagian hanya setinggi 1 meter, sebagian bahkan lebih pendek. Mereka sering terlihat keluar dari UFO, melakukan aktivitas tertentu, kemudian kembali masuk ke dalam wahana sebelum menghilang. Namun yang aneh, sangat sedikit laporan yang menggambarkan mereka sedang mengambil keputusan, berdiskusi panjang, atau menunjukkan perilaku kompleks sebagaimana manusia. Sebaliknya, mereka sering digambarkan bergerak dengan tujuan yang sangat jelas, cepat, efisien, dan hampir tanpa ekspresi. Bagi sebagian peneliti, pola ini memunculkan pertanyaan yang mengganggu. Bagaimana jika makhluk-makhluk tersebut sebenarnya bukan pemimpin? Bagaimana jika mereka hanyalah operator lapangan, awak teknis, atau bahkan bentuk kehidupan biologis yang diciptakan khusus untuk menjalankan tugas tertentu? Kemunculan teori cloning. Pada dekade 1960-an dan 1970-an, sejumlah peneliti UFO mulai memperhatikan bahwa deskripsi berbagai makhluk luar angkasa seringkali terlalu mirip. Padahal laporan tersebut berasal dari wilayah yang berbeda, negara yang berbeda, bahkan benua yang berbeda. Namun deskripsi fisiknya hampir selalu sama. Ukuran tubuh serupa, bentuk kepala serupa, perilaku serupa. Dalam banyak kasus, para saksi bahkan menggambarkan wajah mereka seperti salinan satu sama lain. Dari sinilah lahir teori yang kemudian dikenal sebagai teori cloning biologis. Menurut teori tersebut, sebagian makhluk yang terlihat manusia bukanlah anggota alami dari suatu ras, melainkan organisme yang diproduksi untuk tujuan tertentu. Mereka dirancang agar memiliki kemampuan khusus, tidak mudah sakit, memiliki tugas yang jelas, dan dapat digantikan dengan cepat apabila terjadi kehilangan personel. Tentu saja teori ini tidak pernah dibuktikan secara ilmiah, namun gagasan tersebut menjadi sangat populer karena dianggap mampu menjelaskan mengapa begitu banyak laporan menggambarkan individu-individu yang hampir identik. Dua kelompok yang selalu muncul. Yang menarik, arsip Pentagon 83849 tidak hanya berbicara tentang satu jenis makhluk. Dokumen tersebut justru mengisyaratkan adanya dua kelompok utama yang berulang kali muncul dalam berbagai laporan. Kelompok pertama adalah makhluk yang kemudian dikenal sebagai Grey. Kelompok kedua adalah makhluk yang sering disebut Nordik. Keduanya memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Namun keduanya terus muncul dalam cerita-cerita UFO selama puluhan tahun, seolah-olah ada dua kekuatan berbeda yang sama-sama memiliki kepentingan terhadap bumi. Grey, sosok yang menjadi ikon dunia UFO. Tidak ada makhluk luar angkasa yang lebih terkenal dibanding Grey Alien. Sejak dekade 1960-an, jutaan orang di seluruh dunia mengenal gambaran mereka. Tubuh kecil, kulit abu-abu, kepala besar, mata hitam berbentuk almond, mulut kecil, hidung nyaris tidak terlihat. Dalam banyak laporan penculikan alien, Grey hampir selalu muncul sebagai tokoh utama. Mereka sering digambarkan melakukan pemeriksaan medis,
mengambil sampel biologis, atau melakukan eksperimen terhadap manusia. Karena itulah, kelompok ini sering diasosiasikan dengan sisi yang lebih gelap dalam fenomena UFO. Meski demikian, tidak semua laporan menggambarkan mereka sebagai makhluk jahat. Beberapa saksi justru menggambarkan mereka sebagai makhluk yang dingin dan logis, tanpa emosi sebagaimana manusia. Nordik, ras pirang dari bintang-bintang. Berbeda dengan Grey, ras Nordik hampir selalu digambarkan memiliki penampilan yang menarik. Mereka tinggi, berwajah simetris, berambut pirang, bermata terang, dan sangat menyerupai manusia. Dalam berbagai laporan kontak, mereka sering muncul sebagai pembawa pesan. Mereka memperingatkan manusia tentang perang, tentang kerusakan lingkungan, tentang penggunaan senjata nuklir. Bahkan dalam beberapa kisah, mereka dikatakan berusaha membantu perkembangan spiritual manusia. Karena itulah, banyak peneliti UFO alternatif menganggap kelompok Nordik sebagai pihak yang lebih bersahabat, walaupun tentu saja tidak ada bukti yang dapat memastikan kebenaran klaim tersebut. Kaitan dengan Loka dan Tela Loka. Disinilah arsip Pentagon mulai menghubungkan teori modern dengan konsep kuno yang telah dibahas sebelumnya. Sebagian peneliti melihat kemiripan antara ras Nordik dengan gambaran makhluk bercahaya dalam konsep Loka. Sementara Grey dan berbagai ras reptilian sering dibandingkan dengan penghuni Tela Loka. Sekali lagi, ini hanyalah interpretasi. Tidak ada bukti sejarah yang menghubungkan keduanya secara langsung. Namun kemiripan pola tersebut menjadi salah satu alasan mengapa teori ini terus bertahan selama puluhan tahun. Karena bagi sebagian orang, kisah-kisah kuno dan laporan modern tampak seperti potongan-potongan dari teka-teki yang sama. Jika mereka bukan pengendalinya, siapa yang mengendalikan mereka? Namun bagian yang paling mengejutkan dalam arsip tersebut muncul ketika membahas ukuran tubuh para makhluk kecil itu. Menurut teori yang berkembang dari berbagai laporan, para Grey maupun makhluk-makhluk kecil lainnya mungkin bukan penguasa sesungguhnya. Mereka hanyalah perantara, operator, atau pekerja biologis. Lalu siapakah yang memberi perintah kepada mereka? Disinilah muncul teori mengenai para pengendali, makhluk yang konon memiliki ukuran tubuh jauh lebih besar daripada manusia. Para raksasa yang tidak pernah terlihat. Menurut teori tersebut, para pengendali sesungguhnya memiliki tinggi antara 3 hingga 4 meter. Mereka bukan awak lapangan, mereka tidak melakukan operasi kecil di permukaan planet. Mereka berada jauh di belakang layar, mengawasi, mengatur, dan mengambil keputusan. Dalam beberapa cerita UFO, makhluk-makhluk tinggi ini digambarkan sebagai individu yang memiliki kemampuan mental luar biasa. Mereka jarang terlihat oleh manusia dan hampir tidak pernah terlibat langsung dalam operasi-operasi kecil yang sering dilaporkan saksi. Apabila teori ini benar, maka makhluk-makhluk kecil yang sering dilihat manusia hanyalah bagian paling luar dari struktur yang jauh lebih besar. Seperti seorang teknisi yang bekerja untuk perusahaan raksasa tanpa pernah mewakili pemilik perusahaan tersebut. Pertanyaan yang mengganggu para peneliti. Jika benar ada makhluk setinggi 3 hingga 4 meter yang mengendalikan operasi-operasi tersebut, muncul pertanyaan yang sangat logis. Mengapa manusia hampir tidak pernah melihat mereka? Mengapa laporan UFO justru selalu menampilkan wahana kecil? Mengapa tidak pernah terlihat armada antara bintang raksasa yang melintasi langit bumi? Pertanyaan itu menjadi salah satu misteri terbesar dalam dunia UFO. Karena jika peradaban antar bintang benar-benar ada, logikanya mereka akan memiliki kapal induk, pangkalan, atau armada berukuran sangat besar. Namun laporan semacam itu hampir tidak pernah muncul, setidaknya tidak secara konsisten. Arsip Pentagon 83849 kemudian menawarkan sebuah jawaban yang sangat mengejutkan. Jawaban yang membawa kita pada konsep organisasi misterius yang disebut sebagai Aliansi Galaksi Bersatu. Menurut dokumen tersebut, alasan manusia tidak melihat armada raksasa bukan karena armada itu tidak ada, melainkan karena ada pihak lain yang selama berabad-abad mencegah wilayah tata surya dan mencegah armada-armada besar memasuki wilayah bumi. Jika klaim tersebut benar, maka kisah UFO bukan lagi sekedar cerita tentang makhluk luar angkasa, melainkan bagian dari konflik yang jauh lebih besar. Konflik yang konon melibatkan ribuan dunia dan berlangsung jauh di luar jangkauan penglihatan manusia. Dan itulah bagian paling mengejutkan yang akan muncul dalam dokumen berikutnya.
aliansi galaksi bersatu, armada raksasa di orbit bumi, dan penjaga tak terlihat tata surya. Pada titik ini, arsip Pentagon 83849 mulai bergerak jauh melampaui laporan UFO biasa. Jika bagian-bagian sebelumnya masih berbicara tentang makhluk kecil, kecelakaan wahana misterius, dan teori mengenai ras-ras luar angkasa, maka bagian berikutnya memasuki wilayah yang jauh lebih besar, jauh lebih ambisius, dan bagi sebagian orang jauh lebih sulit dipercaya karena dokumen tersebut tidak lagi membahas satu UFO, tidak lagi membahas satu ras alien, melainkan berbicara mengenai sebuah organisasi antar bintang yang konon mengawasi sebagian besar wilayah galaksi, sebuah organisasi yang disebut sebagai United Galaxy Alliance atau Aliansi Galaksi Bersatu. Jika kisah dalam arsip ini benar, maka sejarah manusia selama ribuan tahun mungkin hanya merupakan bagian kecil dari sebuah cerita yang jauh lebih besar. Sebuah nama yang muncul berulang kali. Dalam berbagai dokumen UFO yang beredar selama puluhan tahun, sesekali muncul cerita mengenai federasi antar bintang. Ada yang menyebutnya Galactic Federation, ada yang menyebutnya Star Alliance, ada pula yang menggunakan nama yang berbeda-beda. Namun dalam arsip yang sedang kita bahas, istilah yang digunakan adalah Aliansi Galaksi Bersatu. Menurut narasi tersebut, organisasi ini bukanlah pemerintahan tunggal yang menguasai seluruh galaksi, melainkan sebuah aliansi yang dibentuk oleh berbagai peradaban maju untuk menjaga stabilitas wilayah mereka. Konsepnya mirip dengan gabungan negara-negara di bumi yang membentuk organisasi internasional demi mencegah konflik berskala besar. Bedanya, anggota organisasi ini bukan negara, melainkan dunia-dunia yang terletak di berbagai sistem bintang. Kisah yang berawal dari Korendor. Menurut arsip tersebut, salah satu sumber informasi mengenai aliansi galaksi berasal dari sebuah kisah yang sangat kontroversial. Kisah itu berkaitan dengan makhluk yang mengaku berasal dari sebuah dunia bernama Korendor. Nama Korendor muncul dalam beberapa cerita UFO lama yang mengklaim adanya komunikasi antara manusia dan makhluk luar angkasa. Dalam salah satu narasi yang disebutkan dalam arsip, seorang remaja bumi bernama Bob dikatakan pernah melakukan kontak dengan entitas dari Korendor. Cerita ini tidak pernah berhasil diverifikasi secara ilmiah, namun justru kisah inilah yang kemudian menjadi fondasi berbagai teori mengenai keberadaan organisasi galaksi raksasa. Menurut cerita tersebut, Bob tidak hanya berkomunikasi dengan makhluk Korendor, ia juga diperlihatkan gambaran mengenai struktur kekuatan yang bekerja di balik layar peristiwa-peristiwa yang terjadi di galaksi. Kapal yang tidak masuk akal. Salah satu bagian paling menarik dari kisah tersebut adalah deskripsi mengenai sebuah kapal perang raksasa. Menurut cerita yang beredar, Bob dikatakan dibawa ke sebuah wahana yang berada di orbit bumi. Tetapi wahana itu bukan pesawat kecil seperti yang biasa dilaporkan dalam kasus UFO. Bukan pula piring terbang berdiameter puluhan meter. Kapal tersebut digambarkan begitu besar sehingga menyerupai sebuah kota yang mengambang di ruang angkasa. Di dalamnya terdapat berbagai fasilitas, ruang pertemuan, area pelatihan, pusat komando, bahkan disebut memiliki lingkungan yang mampu mendukung kehidupan ribuan individu sekaligus. Apabila gambaran itu benar, maka ukuran wahana tersebut mungkin jauh melampaui kapal induk terbesar yang pernah dibuat manusia. Namun hingga saat ini, tidak ada bukti yang dapat menunjukkan bahwa objek seperti itu benar-benar pernah berada di orbit bumi. Pertemuan dengan sang guru. Di dalam kisah tersebut, Bob kemudian diperkenalkan kepada sosok yang disebut sebagai seorang guru atau master. Tokoh inilah yang konon menjelaskan sejarah aliansi galaksi bersatu. Menurut penjelasannya, organisasi tersebut tidak selalu ada. Pada suatu masa, berbagai peradaban galaksi hidup secara terpisah. Masing-masing berkembang sendiri, masing-masing menghadapi ancaman mereka sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, konflik mulai meningkat. Beberapa kelompok mulai melakukan ekspansi, beberapa ras mulai melakukan eksperimen terhadap dunia-dunia yang lebih lemah. Ketika situasi semakin tidak stabil, sejumlah peradaban maju memutuskan untuk membentuk sebuah aliansi. Tujuannya sederhana, mencegah galaksi jatuh ke dalam perang tanpa akhir. Berdiri sekitar 1300 tahun yang lalu. Menurut cerita dalam arsip tersebut, Aliansi Galaksi Bersatu didirikan sekitar 1300 tahun sebelum informasi itu dicatat. Jika dihitung dari era modern,
Waktu pembentukannya kurang lebih berada pada abad ke-8 Masehi. Masa ketika sebagian besar kerajaan di bumi bahkan belum memahami konsep benua secara utuh. Ketika sebagian besar manusia masih berperang menggunakan pedang dan panah. Menurut kisah itu, aliansi tersebut awalnya terdiri dari sekitar 150 dunia maju. Masing-masing mengirim perwakilan untuk membentuk sistem kerjasama antar bintang. Selama berabad-abad jumlah anggotanya terus bertambah, hingga akhirnya mencapai lebih dari 5.000 dunia anggota. Bagi pembaca modern, angka ini terdengar luar biasa. Namun justru karena skalanya yang begitu besar, cerita tersebut menjadi salah satu bagian paling menarik dalam arsip. Misi yang diberikan kepada aliansi. Menurut narasi yang dibangun dalam dokumen tersebut, aliansi galaksi memiliki dua tujuan utama. Tujuan pertama adalah membimbing perkembangan peradaban yang masih muda, termasuk umat manusia. Menurut teori ini, manusia dianggap sebagai spesies yang masih berada dalam tahap awal perkembangan kosmik. Karena itu berbagai kelompok pengamat ditempatkan untuk memantau kemajuan peradaban manusia. Tujuan kedua jauh lebih menarik. Aliansi disebut bertugas mencegah kelompok-kelompok agresif melakukan eksperimen terhadap dunia yang belum berkembang. Dalam konteks bumi, tugas tersebut berarti mencegah ras-ras tertentu menggunakan manusia sebagai objek penelitian atau manipulasi biologis. Disinilah muncul salah satu klaim paling kontroversial dalam seluruh dokumen, bahwa sebagian kasus penculikan alien yang dilaporkan manusia konon merupakan aktivitas yang justru berusaha dicegah oleh pihak lain. Armada patroli antar bintang. Untuk menjalankan tugas tersebut, aliansi disebut memiliki armada patroli. Armada ini bertugas mengawasi berbagai wilayah galaksi, menjaga jalur-jalur perjalanan antar bintang, menghentikan pelanggaran, dan merespon ancaman yang muncul. Dalam narasi dokumen, armada ini digambarkan sebagai kekuatan militer yang sangat besar. Bukan hanya terdiri dari satu ras, melainkan gabungan berbagai peradaban anggota. Apabila cerita tersebut benar, maka konsep ini menyerupai gabungan pasukan penjaga perdamaian dalam skala galaksi. Namun sekali lagi, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan organisasi semacam itu. Semua informasi tersebut berasal dari cerita dan klaim yang hingga kini masih menjadi bahan perdebatan. Misteri satelit pertahanan tata surya. Akan tetapi bagian yang paling mengejutkan baru muncul setelahnya. Menurut dokumen tersebut, wilayah tata surya tidak dibiarkan terbuka begitu saja. Konon terdapat jaringan pertahanan otomatis yang ditempatkan di berbagai lokasi strategis. Jaringan itu disebut terdiri dari satelit-satelit bersenjata yang mengelilingi wilayah luar tata surya. Fungsi mereka adalah mendeteksi setiap armada asing yang mencoba memasuki kawasan ini. Dalam cerita tersebut, bahkan disebut bahwa satelit-satelit itu menggunakan senjata energi yang sangat kuat. Begitu kuat sehingga mampu menghancurkan kapal musuh dalam hitungan mikrodetik. Tentu saja klaim seperti ini berada jauh di luar jangkauan bukti yang tersedia saat ini. Namun dalam narasi arsip, keberadaan sistem pertahanan inilah yang menjelaskan satu misteri besar. Mengapa manusia hampir tidak pernah melihat armada antar bintang berukuran raksasa? Mengapa tidak ada invasi besar? Selama puluhan tahun, masyarakat dunia terus melaporkan UFO. Namun hampir seluruh laporan melibatkan objek yang relatif kecil. Piring terbang, bola bercahaya, objek berbentuk cerutu, atau wahana berukuran beberapa meter hingga puluhan meter. Pertanyaan yang sering diajukan para peneliti adalah, jika ada begitu banyak peradaban di luar sana, mengapa tidak pernah terlihat armada besar memasuki bumi? Menurut narasi aliansi galaksi, jawabannya sederhana. Karena armada besar tidak diizinkan masuk, sistem pertahanan otomatis akan menghentikan mereka jauh sebelum mencapai wilayah dalam tata surya. Jika teori itu benar, maka sebagian besar objek yang terlihat manusia hanyalah kendaraan kecil, tim pengintai, atau misi terbatas yang berhasil melewati berbagai lapisan pengawasan. Bayangan perang yang tidak pernah dilihat manusia. Dan disinilah cerita mulai berubah menjadi jauh lebih gelap. Karena jika memang ada sistem pertahanan yang menjaga tata surya, muncul pertanyaan lain yang jauh lebih mengusik. Pertahanan terhadap siapa? Siapa yang berusaha masuk? Mengapa mereka harus dihentikan? Menurut bagian-bagian berikutnya dalam arsip,
Jawabannya berkaitan dengan kelompok yang selama ini sering dikaitkan dengan berbagai kisah penculikan manusia, eksperimen biologis, dan aktivitas rahasia di balik fenomena UFO. Sebuah kelompok yang dalam banyak teori modern sering disebut sebagai ras reptilian. Dan menurut narasi dokumen tersebut, konflik antara kelompok ini dengan aliansi galaksi mungkin telah berlangsung jauh lebih lama daripada yang pernah dibayangkan manusia. Bahkan beberapa bagian arsip berusaha menghubungkan konflik tersebut dengan peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah dunia, termasuk salah satu bencana paling mematikan yang pernah menimpa umat manusia, wabah hitam abad ke-14. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.